Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Baik, pada percobaan hari ini, percobaan keempat ya, praktikum kimia dasar. Jadi materinya adalah mengenai identifikasi kation golongan ketiga. Nah, sebelumnya mungkin sudah dijelaskan di teori ya tentang apa saja itu kation-kation yang termasuk ke dalam golongan tiga. Nah, di sini saya akan bahas secara umum saja. Jadi, kation golongan ketiga itu pada dasarnya akan membentuk suatu endapan, jadi bisa dibedakan dengan kation-kation jenis lainnya itu dengan menggunakan reagen yaitu amonium sulfida dalam suasana netral. Jadi yang termasuk ke dalam kation golongan ketiga ini nanti akan membentuk endapan jika direaksikan dengan reagen yaitu amonium sulfida dalam suasana netral. Nah, di sini kation golongan ketiga dibagi menjadi dua. Yang pertama kation golongan 3A, yang kedua adalah kation golongan 3B. Nah, kation golongan 3A ini biasa disebut dengan subgolongan besi, sedangkan yang kation golongan 3B itu biasa disebut dengan subgolongan seng. Lantas apa saja ion-ion yang termasuk ke dalam kedua golongan kation tersebut? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, di sini tujuan dari percobaan hari ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui sifat kation golongan 3A dan 3B. Nah, untuk identifikasi nanti kita bedakan yaitu berdasarkan uji organoleptis, kemudian untuk yang kedua adalah dengan uji reagensia. Nah, lantas alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini bisa dilihat di slide ya. Yang pertama alatnya adalah tabung reaksi beserta raknya, kemudian botol semprot yang nanti digunakan untuk membilas baik itu tabung reaksi maupun pipet tetes. Yang ketiga adalah pipet tetes, jadi pipet tetesnya ini tidak hanya satu ya, butuh beberapa. Dan yang terakhir adalah beker glass. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu ada larutan sampel, di mana sampel yang digunakan adalah larutan ion Fe2+, Fe3+, aluminium atau Al3+, kemudian ada Cr3+, kemudian atau kromium ya, kemudian ada Mn2+. Di sini ada Ni2+ dan ada CO2+ atau kobalt. Nah, yang termasuk ke dalam kation golongan 3A di sini ada Fe2+ di sini ya. Saya tunjukkan. Nah, Fe2+ ini masuk ke dalam kation golongan 3A. Kemudian Fe3+, Al3+, dan Cr3+. Nah, ini termasuk ke dalam kation golongan 3A yaitu subgolongan besi. Kemudian di sini untuk kation golongan 3B, di sini ada nikel ya, Ni2+, kemudian ada kobalt, Co2+, ada Mn2+, dan ada Zn2+. Jadi dari Zn sampai Co ini termasuk ke dalam kation golongan 3B. Nah, kemudian reagen yang digunakan dalam percobaan hari ini ada Na2S, NaOH, NH4OH, kemudian ada K4FeCN6 atau K3 dan K3FeCN6. Nah, selanjutnya ada aquades dan yang terakhir ada tisu. Nah, itu adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan hari ini. Kemudian di sini ada video contoh dari percobaan identifikasi kation golongan ketiga. Di sini yang saya gunakan adalah kation, contohnya itu adalah
untuk Fe3+. Nah, sampelnya adalah contohnya adalah besi 3 klorida. Di sini sampelnya itu Fe3+ ya namanya. Nah, di sini Fe3+-nya itu diperoleh dari larutan Fe3 klorida atau ini ya, besi 3 klorida. Nah, bisa dilihat di situ tadi warnanya ini ya agak kekuningan. Nah, di sini reagen yang digunakan adalah sodium hidroksida atau NaOH. Nah, setelah ditambahkan beberapa tetes sampel, kemudian ditambah dengan NaOH. Perbandingan 1:1 bisa dilihat di sana ada endapan ya, warnanya agak kecoklatan. Ini di sini merah kecoklatan. Nah, setelah ditambah dengan NaOH berlebih, jadi NaOH-nya kalau awalnya 5 tetes, maka bisa menjadi 10 tetes ya. Nah, maka bisa dilihat di sana endapan yang terbentuk itu semakin banyak. Warna endapannya adalah ini ya, merah kecoklatan. Nah, kemudian seperti biasa dihomogenkan setelah ditambah dengan reagen, kemudian diamati apa warna endapan dan apa warna cairannya atau larutannya jika ada larutannya. Kemudian di sini sampel yang sama yaitu Fe3+ dari FeCl3 ditambah dengan amonia. Nah, amonianya itu NH4OH itu ya. Nah, perbandingannya sama 1:1. Nah, bisa dilihat di sana ada endapannya berwarna merah kecoklatan. Nah, endapannya merah kecoklatan kemudian bisa dibandingkan tadi. Di sini ada larutannya warnanya ini ya agak kekuningan ya. Ketika ditambahkan dengan amonia berlebih, maka yang terbentuk adalah endapan merah kecoklatan. Jadi sama endapannya, hanya jumlahnya di sini akan semakin banyak jumlah endapannya. Kemudian dihomogenkan ya untuk memastikan apakah endapannya yang terbentuk warnanya bagaimana. Nah, bisa dilihat di situ warna endapannya adalah merah kecoklatan atau lebih cenderung ke coklat. Nah, ini jika dibandingkan antara yang ditambah dengan reagen NaOH dan yang ditambah dengan reagen amonia. Yang sebelah kiri adalah NaOH ya, kemudian yang sebelah kanan adalah amonia. Di sini warnanya sedikit berbeda. Kemudian, nah itu tadi adalah contoh dari percobaan identifikasi kation golongan ketiga, yaitu dengan menggunakan sampel Fe3+ yang berasal dari senyawa FeCl3 maksudnya, atau besi 3 klorida. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan mengenai format laporannya. Nah, prosedur percobaan setelah menuliskan alat dan bahan tadi, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan prosedur percobaan dan hasil. Di sini yang pertama adalah pemeriksaan ion, ini SR ya. Ini diganti ya, ini misalkan adalah Fe3+. Nah, di sini dituliskan berdasarkan sampel yang digunakan dalam percobaan hari ini. Nah, karena percobaan hari ini pertama tadi menggunakan Fe3+ ya, Fe2+ boleh. Nah, dituliskan di sini organoleptisnya baik dari segi bentuk, warna, dan nyala api. Bentuknya dituliskan apakah dalam bentuk padatan atau larutan, kemudian warnanya bisa dilihat nanti warnanya apa. Nah, selanjutnya dituliskan data nyala api. Nah, untuk data dari uji organoleptis ini dilakukan studi literatur, jadi masing-masing mahasiswa mencari datanya dari referensi yang terpercaya, boleh dari buku atau e-book atau dengan searching di internet dari pustaka resmi ya. Nah, selain ion-ion contohnya adalah Fe3+, dituliskan juga semua sampel-sampel yang digunakan dalam percobaan hari ini. Untuk yang pertama ini bukan ion SR ya, ini saya ralat jadi ion Fe2+. Jadi selain Fe2+ tadi ada ion Fe3+, Al3+, kemudian ada kobalt, ada nikel, mangan, seng, dan lain-lain. Dituliskan sesuai dengan jumlah sampel yang diujikan dalam percobaan hari ini. Kemudian untuk prosedur percobaan dan hasil untuk uji reagensia yang dituliskan dalam bentuk tabel di sini, saya ambil contoh di sini adalah Fe3+ ya, misalkan dengan cara kerja 5 tetes sampel ditambah dengan 5 tetes NaOH. Dituliskan reaksinya
Di sini Fe3+ ditambah dengan NaOH dengan catatan di sini penulisan reaksi kimia dituliskan secara setara. Jumlah ion yang di ruas kiri harus sama dengan jumlah ion yang di ruas sebelah kanan. Kemudian untuk hasilnya dicantumkan ini ya, foto, di mana foto-foto ini nanti saya share data-datanya yang sudah dilakukan di lab sebelumnya. Jadi bisa menggunakan data tersebut, kemudian ditambahkan dengan keterangan endapannya berwarna apa, larutan berwarna apa. Misalkan tidak ada larutan yang terbentuk, jadi semuanya berbentuk endapan, larutannya bisa ditulis strip ya. Kemudian keterangannya seperti biasa dibandingkan antara hasil, yaitu antara data yang saya berikan dengan acuan yang sesuai. Acuannya ini bisa berasal dari e-book atau buku ya, kemudian dari pustaka resmi. Nah, kalau sudah sesuai ditulis sesuai, kalau misalkan tidak sesuai dituliskan keterangan bagaimana seharusnya yang betul, apakah endapannya berwarna yang berbeda atau terbentuk endapan atau tidak. Begitupun untuk yang selanjutnya. Misalkan di sini untuk Fe3+ pertama ditambah dengan 5 tetes NaOH, kemudian dilanjutkan dengan penambahan NaOH secara berlebih. Maka di sini bisa ditulis pada nomor 2, ditambahkan dengan NaOH berlebih. Nah, reaksi kimianya bisa dituliskan Fe3+ ditambah NaOH berlebih itu menjadi apa? Nah, ini di e-book di Vogel itu ada. Jadi kalian bisa cek di sana atau bisa dengan searching di pustaka yang lainnya. Hasilnya juga sama, keterangan juga sama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk percobaan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan dan belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.